Bayangkan, Jepang itu penduduknya cuma sekitar 125 juta. Korea Selatan cuma sekitar 50 juta. Thailand sekitar 60 juta. Kecil, jauh dibanding Indonesia yang 275 juta jiwa gitu. Tapi kenapa industri sepak bolanya tidak terbentuk? Padahal mereka bisa tuh bikin kayak gitu. Di Thailand itu pemainnya difasilitasi, dikasih apartemen, dikasih mobil untuk aktivitas gitu ya, untuk penunjang latihan dan sebagainya. Nah di kita belum tuh. Gajinya bahkan ditunda-tunda, bahkan nggak dibayar-bayar. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang semalam nonton pertandingan Indonesia versus Thailand. Gimana rasanya kalah 4-0? Pasti menyakitkan sekali gitu ya. Ya tapi saya nggak sakit hati gitu, karena saya selalu meyakini dan selalu saya bilang di banyak video pakar mantan bahwa yang menyakitkan itu bukan kegagalan. Yang menyakitkan adalah tingginya harapan. Nah, di timnas Indonesia kali ini saya memang tidak berharap terlalu tinggi gitu, karena saya tahu bahwa secara data kualitas tim dari Thailand ini memang jauh-jauh lebih baik dibanding timnas Indonesia. Jadi ketika mereka menang semalam dengan skor telak 4-0, emang itu udah sewajarnya gitu, karena memang kualitas mereka jauh lebih baik dari kita. Dan saya meyakini bahwa banyak masyarakat Indonesia itu juga tahu dengan data-data ini gitu, bahwa timnas Thailand ini jauh lebih baik dibanding Indonesia. Cuma kita sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang cinta terhadap Indonesia dan merah putih, terhadap Garuda, kita tetap berharap agar Indonesia itu bisa menang gitu ya. Karena terlalu cinta. Yang namanya cinta itu memang kadang-kadang buta gitu. Makanya kemudian banyak orang yang tetap berharap Indonesia itu bisa menang, tapi kalau diajak taruhan tetap pegang Thailand. Ya karena secara kualitas memang jauh lebih baik Thailand gitu. Jadi kalau semalam ada orang taruhan dan tetap pegang Indonesia, itu kemungkinannya cuma dua. Dia cinta buta atau emang dia nggak tahu sepak bola. Dan itu agak bikin rancu gitu ya, antara data dan nasionalisme. Dan harus kita akui gitu, bagaimana timnas Indonesia bisa melaju ke babak final itu sebenarnya gara-gara keberuntungan dan kecerdikan pelatihnya gitu. Karena seperti kita tahu, sebenarnya kan kita selamat dari perlawanan Thailand di semifinal karena berhasil menjadi juara grup mengungguli Vietnam. Gara-garanya adalah tim Vietnam itu ditipu sama pelatih kita. Karena sebelum bertanding melawan Vietnam yang berakhir seri 0-0 waktu itu gitu ya, Coach Sintayong ini sempat mengatakan bahwa timnas Vietnam ini memang lebih baik dibanding tim yang lain di Asia Tenggara, tapi bagaimanapun mereka tetap punya sisi kelemahan, dan ini yang coba akan kita manfaatkan dan eksploitasi sehingga kita siap untuk bermain secara terbuka dan menyerang. Itu ketika konferensi pers sebelum main gitu ya. Lalu kemudian pelatih Vietnam panas dong, baper dong gitu ya. Sok-sokan juga nih temen gue kata, karena kebetulan pelatih Vietnam ini juga orang Korea Selatan. Lalu dia jawab, ya silahkan kalian serang dari sisi kanan dan kiri, dari sisi sayap. Terima kasih atas informasi yang berharga ini. Makanya kemudian dia siapin taktik untuk bermain terbuka. Tapi ternyata Indonesia dalam fakta di lapangannya justru bermain sangat-sangat bertahan gitu, menggunakan 5 back di belakang. Jadi semuanya bertahan. Nah setelah berakhir 0-0, barulah kemudian Coach Sintayong ini mengakui bahwa dia memang tidak berniat untuk menyerang sama sekali. Jadi yang diincar emang skor imbang gitu. Sehingga dengan skor inilah yang kemudian membuat Indonesia bisa menjadi juara grup dengan alasan lebih banyak bisa menciptakan gol dibanding Vietnam. Sehingga di babak semifinal Indonesia bisa melawan Singapura, bukan Thailand. Sementara Vietnam harus berhadapan dengan Thailand. Seandainya Indonesia nggak jadi juara grup, ya pasti Indonesia akan berhadapan dengan Thailand di semifinal dan juga pasti akan dibantai juga gitu. Ini faktanya gitu. Jadi majunya Indonesia sampai ke babak final itu karena keberuntungan dan kecerdikan pelatihnya.
Di luar itu ya nggak ada gitu. Bahwa kemudian setelah pertandingan semalam Indonesia kalah 4-0 dan sangat telak sekali, dan ini kemudian menjadi kekalahan pertama bagi timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Ini kemudian menimbulkan meme dan komentar-komentar yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sebenarnya gitu ya. Dan kemudian banyak orang bikin meme bahwa pemain Thailand itu kan ada yang namanya titipan gitu ya. Kalau 4-0 ini bukan titipan, ini kebanyakan gitu. Ada juga yang bikin meme bahwa Indonesia siap melawan Thailand dan akan balas dendam di Liga Dangdut Asia. Antara Nazar dengan Jerayu. Atau ada juga meme yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kalah di dunia, yang penting menang di akhirat. Ada juga yang mempermasalahkan soal doa, ada juga yang mempertanyakan kenapa doa ini tidak dikabulkan, padahal mayoritas masyarakat Indonesia ini Islam gitu. Sementara Thailand itu minoritas di sana Islam gitu ya. Dan sebagainya lah. Cuma ada yang cukup menarik bagi saya dan cukup serius untuk dibicarakan, yaitu komentar soal pengaturan skor. Jadi banyak orang juga meyakini bahwa ini terjadi, kekalahan telak ini terjadi gara-gara adanya pengaturan skor. Dari saya gitu ya, kalau sampai Indonesia kalah dengan Malaysia, dengan Singapura secara telak gitu, saya bisa percaya kalau itu ada pengaturan skor. Karena secara kualitas ini masih sama rata, secara kualitas liga domestiknya itu juga mirip-mirip gitu. Tapi kalau melawan Thailand, ini gimana caranya mau diatur gitu. Si pengatur skor emang nggak mungkin bisa ngatur gitu, nggak mungkin bisa memenangkan Indonesia gitu, nggak bisa gitu. Jadi skor telak semalam itu emang itu udah hukum Tuhan gitu, yang berkualitas lah yang akan menang. Karena kalau Tuhan mengabulkan doa mayoritas masyarakat Indonesia dan kemudian Indonesia bisa menang atas Thailand, itu kan jadi nggak adil gitu, padahal Tuhan itu maha adil gitu. Jadi dalam sepak bola, mau kamu sholat atau enggak, mau kamu berangkat dalam keadaan berwudu atau enggak, mau doa atau enggak, ya sama aja pada akhirnya yang menang adalah orang-orang yang berkualitas di bidangnya. Makanya di Indonesia juga sama. Jangan kita mempermasalahkan kenapa orang-orang Chinese itu bisa kaya raya. Ya karena memang secara kualitas di bidang ekonomi, bisnis dan perdagangan emang mereka jauh lebih bagus. Ini fakta, di sepak bola juga sama gitu. Nah, dari komentar-komentar yang ada di kalangan netizen hari ini, saya melihat bahwa mereka ini tidak paham permasalahan yang sebenarnya, dan kita nggak nyadar atau nggak mau menyadarinya gitu. Dan kalau dipikir-pikir, kita ini kayak orang dari negara-negara yang paling bodoh di dunia gitu. Karena menurut Imam Syafi'i itu kan ada 4 kategori. Nah, kategori yang terakhir ini yang paling buruk gitu. Orang yang nggak tahu dan tidak tahu kalau diri mereka ini nggak tahu. Jadi susah mau jelasinnya. Makanya kemudian muncullah istilah skor, pengaturan skor, ada soal doa, soal macam-macam gitu. Karena mereka nggak paham soal pokok permasalahannya. Nah, kalau dari sisi saya gitu ya, permasalahan ini itu sebenarnya karena kualitas liga domestik di Indonesia. Karena timnas itu, timnas sebuah negara adalah representasi, adalah wajah dari kualitas liga domestiknya. Sama seperti Liga Inggris, pasti timnas ini jauh lebih baik dibanding timnas Indonesia gitu. Karena kualitas liga di sana bagus. Jepang juga sama, Korea Selatan juga sama. Nah, Thailand itu kualitas liga domestiknya emang jauh lebih bagus daripada Indonesia. Karena bayangkan, di Asia ini itu kan ada juga Liga Asia, Liga Champion Asia. Kalau di Eropa kan Liga Champion Eropa. Nah, di Asia itu kalau kita urut gitu ya, klub yang bisa memenangkan Liga Champion Asia itu rata-rata 12 kali dari Korea Selatan, 7 kali dari Jepang, kemudian Thailand ini 2 kali pernah menang gitu. Jadi secara kualitas tim atau klub dari sepak bola lokalnya itu emang jauh lebih bagus dari negara Thailand dibanding Indonesia. Karena Indonesia tahun 2020 itu jatah tiketnya yang cuma dapat 1 dan itu pun lewat playoff gitu ya, itu malah diambil jatahnya sama Myanmar. Karena kualitas liga sepak bola di Indonesia dianggap hanya jauh lebih baik dibanding Laos dan Kamboja.
Kebayang nggak bagaimana buruknya kualitas liga sepak bola di Indonesia gitu. Buruk banget gitu. Nah, kalau dari liga-liga seperti ini secara data gitu, misalkan Jepang ikut Piala AFF, kita tutup mata, yang menang pasti Jepang. Gak usah kita mikir-mikir soal doa, soal strategi lagi, udah pasti itu gitu. Nah, Thailand juga sama gitu. Di Asia Tenggara, gak cuma di atas Indonesia, semualah. Singapura, Malaysia, Indonesia gitu. Itu jauh sekali di bawah Thailand. Karena kualitas liga domestik mereka memang jauh lebih bagus gitu. Sehingga semua pemain di Thailand itu, industri sepak bolanya itu sudah terbentuk. Kualitas pemainnya juga sudah terbentuk. Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada pemain itu jauh lebih baik dibanding di Indonesia. Yang soal gaji aja masih kadang nunggak. Nah, makanya kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, dengan Thailand gitu kan banyak pemain-pemain mereka ini memang sudah jadi bintang. Korea Selatan misalkan, sekarang tuh ada pemain Korea Selatan di Tottenham, Sun namanya gitu ya, saya lupa nama panjangnya. Itu jadi bintang utama Tottenham sekarang, dan aksi-aksinya luar biasa sekali dari Korea Selatan. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kualitas liga domestik mereka emang bagus sekali. Di Asia mereka nomor 1, pernah 12 kali menang di Liga Champion Asia. Nah, Thailand ini pemain-pemain yang semalam bermain seperti Chanatip, Tarasil Dangda, Kawin dan sebagainya itu adalah pemain-pemain yang memang sebelumnya emang sudah profesional gitu. Chanatip seingat saya itu sudah pernah bermain di final 2014 dan 2016. Sekarang masih main. Chanatip ini di Asia gitu ya, dia bermain di Liga Utama Jepang dan dia sempat dijuluki sebagai Messi-nya Asia Tenggara. Sehingga memang dia juga produktif di sana dan menjadi bintang di klubnya, sehingga ketika dia bermain melawan Indonesia, ya bukan apa-apa gitu. Apalagi dia emang jauh lebih senior dan sudah pernah memenangkan Piala AFF 2 kali sebelum ini. Nah, bandingkan dengan Indonesia, nggak bisa gitu. Sebagus-bagusnya talenta pemain-pemain kita seperti Evan Dimas misalkan, kita pernah ingat tuh, Evan Dimas dan kawan-kawan ketika melawan Korea Selatan, tahun berapa saya lupa, U19 pokoknya, dengan coach Indra Safri gitu ya, itu mereka bisa mengalahkan Korea Selatan 3-2 di GBK. Tapi bagaimana nasib Evan Dimas dan kawan-kawan sekarang? Biasa aja. Sementara timnas Korea yang dikalahkan oleh kita, itu beberapa anggotanya udah main di Liga Eropa, dan bahkan salah satu dari mereka namanya Hwang Hee-chan itu sempat bermain melawan Liverpool di Piala Champion Eropa. Jadi kenapa itu kemudian bisa berbeda sama sekali? Ya karena kembali lagi kualitas liga domestiknya itu berbeda, sehingga apa yang dimiliki oleh Evan Dimas dan kawan-kawan terkait semangat, talenta, skill, dan kemudian kecerdikan mereka dalam melakukan tembakan atau shooting gitu ya, itu nggak akan ada gunanya, karena pada akhirnya mereka akan kembali kepada klubnya dan mereka lebih banyak berkecimpung di klub lokalnya. Jadi percuma kita mau melatih timnas itu hebat dengan coach yang bagus, dengan pelatih fisik yang bagus, strategi yang bagus, kalau pada akhirnya para pemain-pemain bagus ini akan kembali kepada klubnya dan hidup lebih lama di sana, yang masih makan gorengan, yang nggak digaji, yang fasilitas olahraganya terbatas dan sebagainya, ya nggak jadi gitu. Sehebat-hebatnya Evan Dimas ya nggak akan jadi seperti pemain Korea yang lain gitu, karena kualitas domestiknya sangat jauh sama sekali. Nah, cuma dalam laga semalam ketika Thailand melawan Indonesia gitu ya, sebelum itu banyak orang yang menjanjikan bonus, seolah-olah dengan pemberian bonus itu mereka akan bermain luar biasa dan bisa memenangkan pertandingan. Ya itu bagus sih, sebuah motivasi yang bagus. Tapi kan permasalahannya sama sekali lagi bukan itu. Ini bukan bulu tangkis gitu, ini sepak bola. Kalau bulu tangkis itu memang liga domestik di kita itu jauh lebih bagus dibanding negara-negara lain. Sehingga kalau Indonesia menang atas Thailand, menang atas Malaysia, menang atas Jepang, Korea Selatan, itu biasa aja gitu. Karena kualitas liga domestik kita untuk berbagai tingkatan usia di bulu tangkis di Indonesia itu emang jauh lebih bagus dari mereka. Sehingga kalau kita menang itu biasa aja, tapi kalau kita kalah berarti mereka lagi beruntung itu. Nah,
Indonesia dengan Thailand dalam hal sepak bola juga sama. Kalau Indonesia sampai menang atas Thailand, itu pasti karena keberuntungan atau faktor individu yang sangat-sangat krusial gitu. Tapi untuk menang secara keseluruhan susah gitu. Karena kualitas pemain tim Thailand itu memang jauh lebih bagus dan secara harga, profesionalitas atau pengalaman itu memang jauh-jauh lebih baik dibanding timnas Indonesia. Nah, pertanyaan lainnya mungkin juga banyak yang bertanya-tanya. Selain soal liga domestik yang buruk, apa lagi? Ya soal PSSI. Karena selama ini PSSI itu selalu dikuasai oleh orang-orang politik dan orang-orang bermasalah dan orang-orang yang nggak paham soal sepak bola di Indonesia. Coba sebutkan aja, Nurdin Halid misalkan, politisi Golkar. Dia bisa memimpin PSSI bahkan dari dalam penjara. Siapa lagi? Lanyala Mataliti, Edi Rahmayadi yang sekarang jadi gubernur Sumatera Utara, yang kemarin ngejewer orang di tempat umum. Apa coba? Gak ada. Emang PSSI ini hanya digunakan oleh segelintir orang-orang politik demi kepentingan pribadi mereka, demi kepentingan kelompoknya. Sehingga ketika ada timnas Indonesia kemarin menang melawan Singapura, menang melawan Malaysia, itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan ketuanya. Makanya beredar poster ketua PSSI di tengah besar. Yang lain kanan kiri pemainnya kecil-kecil, bahkan pelatihnya nggak ada. Jadi mereka emang nggak mikirin soal kualitas sepak bola Indonesia gitu, mikirnya cuma kualitas pribadinya dan kelompoknya. Sehingga inilah yang terjadi. Kita nggak kemana-mana gitu. Sementara negara lain bahkan Myanmar itu udah jauh lebih baik dibanding kita. Nah, cuma memang harus saya akui, pelatih Coach Sintayong dengan pelatih fisiknya ini emang sudah berhasil mengubah banyak hal dari paket timnas Indonesia dibandingkan timnas sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita ingat, timnas sebelumnya itu kan selalu bermain satu babak gitu. Babak kedua udah gak fokus gitu. Kalau udah menit 70, udah itu. Udah gol terus itu. Udah gak bisa lari gitu. Nah, Coach Sintayong dengan pelatih fisiknya itu, saya lupa namanya, dia ini berhasil membuat timnas kita itu bisa bermain sampai 90 menit. Sampai di menit-menit terakhir pemain-pemain kita ini masih bisa lari, masih bisa menyerang gitu. Sehingga itulah kemajuan yang ditunjukkan. Dan selain itu pelatih asal Korea Selatan ini emang sangat-sangat cerdik. Sehingga dia bisa meramu, membuat strategi, bisa mengakali tim supaya bisa menang dan bisa tampil maksimal. Cuma sekali lagi, itu semuanya tidak akan pernah cukup. Karena faktor utama, masalah utamanya adalah liga domestik. Karena sehebat-hebatnya Sintayong, dia tidak akan bisa mengubah semua timnas Indonesia. Karena pada akhirnya semua pemain-pemain ini akan kembali kepada klubnya masing-masing. Dan bagi saya ini adalah PR kita semua. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini dalam banyak tulisan saya di siwo.com, dan setiap pertandingan kekalahan Indonesia saya selalu bilang ini, bahwa kita harus punya klub yang menjadi contoh percontohan, yang bisa membangun sistem yang baik sesuai dengan kualitas standar klub-klub Eropa. Entah itu dari fasilitas olahraganya, pelatih fisiknya, pelatih strateginya, dan sebagainya. Sehingga ini kemudian menjadikan percontohan dan membuat kualitas tim yang lain ini juga terangkat dan berubah. Itulah yang terjadi kepada Korea Selatan gitu. Dengan munculnya Park Ji-sung, Ho Min-san dan sebagainya gitu ya. Itulah yang kemudian membuat pemain-pemain Korea itu jauh lebih baik gitu. Semakin baik ke depannya. Nah, Indonesia ini belum gitu. Harapan saya sih sebenarnya Erick Thohir gitu. Ketika dia sudah melepas sahamnya di Inter Milan, saya berharap dia bisa mengembangkan sepak bola di Indonesia, tapi ternyata enggak. Dia lebih sibuk, lebih mau jadi menteri BUMN gitu ya. Meskipun beli saham sepak bola, ternyata belinya cuma Persis Solo yang bermain di Liga 2. Ya meskipun sekarang udah naik Liga 1, tapi itu juga nggak signifikan, nggak bisa mengubah banyak hal gitu. Tidak seperti Jarum yang bisa mengubah dan menciptakan kompetisi yang luar biasa di bidang bulu tangkis. Nggak bisa gitu. Jadi harapan saya, kita harus punya tim klub yang bagus, yang menjadi percontohan, yang itu kemudian bisa diikuti oleh tim yang lain, atau tim yang lain itu kemudian termotivasi untuk bisa menyaingi klub yang bagus ini gitu. Ya, supaya ini bisa mengubah semuanya. Salah satu caranya mungkin menjadikan Coach Sintayong ini merangkap jadi ketua PSSI. Itu harapannya gitu. Karena kalau nggak gitu, kalau yang jadi ketua cuma
orang-orang politik lagi yang pengen jadi gubernur lagi, yang pengen terpilih jadi anggota DPR RI lagi gitu. Ya udah nggak akan selesai masalah ini gitu. Dan ini lucu gitu, lucu sekali. Bayangkan Jepang itu penduduknya cuma sekitar 125 juta, Korea Selatan cuma sekitar 50 juta, Thailand sekitar 60 juta, kecil, jauh dibanding Indonesia yang 275 juta jiwa gitu. Tapi kenapa industri sepak bolanya tidak terbentuk? Padahal mereka bisa tuh bikin kayak gitu. Di Thailand itu pemainnya difasilitasi, dikasih apartemen, dikasih mobil untuk aktivitas gitu ya, untuk penunjang latihan dan sebagainya. Nah di kita belum tuh, gajinya bahkan ditunda-tunda, bahkan nggak dibayar-bayar gitu. Ini kan pertanyaan gitu. Sementara secara massa, secara antusiasme masyarakat, secara euforia para sponsor atau fans fanatiknya itu jauh lebih bagus dibanding Thailand, Korea Selatan dan Jepang. Jauh. Tapi kenapa kita tidak mampu untuk membuat industri sepak bola ini jauh lebih baik dan menghasilkan pemain-pemain yang berkualitas? Itu pertanyaannya gitu. Jadi buat teman-teman yang menonton ini gitu, yang mungkin punya kenalan dengan pengusaha-pengusaha besar, dengan Jarum Group, dengan orang-orang terkaya di Indonesia, marilah kita mulai berpikir gitu. Bagaimana agar mereka ini bisa masuk ke dalam industri sepak bola sehingga bisa memajukan klub-klub sepak bola di Indonesia menjadi lebih baik dan akhirnya kita bisa punya timnas yang lebih baik dibanding sekarang. Karena kalau kualitas liga domestiknya bagus, nggak usah jauh-jauh seperti Jepang atau Korea deh, kayak Thailand deh minimal gitu. Kita tutup mata sama Piala AFF, udah pasti menang. Tapi kalau kualitas klubnya kayak sekarang gitu, yang penuh drama, penuh pengaturan skor dan sebagainya, ya udahlah, selesai itu, nggak akan ada perkembangan sama sekali. Dan pada akhirnya mau kita undang Messi masuk ke Indonesia pun nggak akan mengubah apa-apa dan nggak akan bisa memenangkan Indonesia dalam banyak kejuaraan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.